Nama gue Fajri. Hari ini gue akan cerita salah satu teman abang gue yang habis liburan ke Jogja. Kita sebut saja namanya Mawar. Langsung aja. Jadi waktu itu Mawar pergi ke Jogja. Awalnya berpikiran, oke, weekday aja biar sepi. Jadi nggak terlalu ketemu banyak orang. Mawar mutusin nginep hari Minggu ke Senen di daerah Bantul. Tempatnya jauh banget dari kota dan emang kayak di dataran tinggi gitu. Dan rutenya menuju sana kayak cuman sejalur. Dan rumah jarang-jarang. Isinya cuman pohon-pohon tinggi dan nggak ada lampu jalan. Sorenya Mawar baru sampai di sana. Nah, di parkiran ada sekitar 4 mobil, termasuk mobil Mawar. Nah, di sini gue mau kasih tahu kalau misalnya Mawar pergi ke sana sama sang suami. Menurut Mawar, pemandangannya tuh bagus banget dan ada kolam renang pinggir jurang gitu yang view-nya hutan juga. Sebelum masuk kamar, mereka keliling dulu lihat-lihat pemandangan yang nggak ada apa-apa. Cuman pohon aja sejauh mata memandang. Total dibikin gubukan, ada 6 sampai 3 kepisah. 3 lagi berjejer satu atap. Nah, mereka ke bagian yang nomor 3 di tengah-tengah. Kurang lebih kayak gini nih fotonya. Kamar 1 dan 2 itu kosong dan gelap. Terutama kamar 2, mojok banget dan kelihatan berdebu. Nah, si kamar 3 sampai 6 itu berjejer kan. Ada orangnya nih di luar. Mereka pikir keluarga lagi nginep juga. Pas masuk kamar perasaan udah gak enak nih. Cuman tetap mencoba biasa aja. Apalagi suaminya. Emang orangnya gak penakut sama sekali. Awalnya milih tempat ini karena kamar mandinya ada bathtub outdoor. Dan ternyata ini pilihan yang salah banget. Bener-bener sepanjang bebersih di kamar mandi, merinding dan minta ditemenin sama suaminya. Gak lama, suaminya lihat ke atas pohon terus sambil baca-baca. Perasaan tambah gak enak. Tapi suaminya dengan enteng ngomongnya cuma bilang, "Rese banget genderuwo ngeliatin orang mandi." Beres sholat, mereka ke restonya yang jaraknya 1-2 km dari resortnya. Kenapa pergi? Biar gak di kamar aja menurut Mawar. Biar lupa sama kejadian kamar mandi. Niatnya begitu. Sebenarnya ke parkiran aja tuh butuh perjuangan karena gelap. Ada pun lampu, tapi remang-remang dan lumayan jauh dari kamar si Mawar. Pas keluar kamar sepi banget. Masih positif nih mikirnya. Yang kamar 3 sampai 6 di dalam kali, soalnya kan habis maghrib. Kamar 2 gelap gulita dan kamar 1 lampu nyala dan jelas nggak ada orangnya. Pas naik ke parkiran, mobil masih ada beberapa, tapi berkurang kalau nggak salah. Dan kita langsung ke resto, palingan cuma 5 menit, harusnya sampai, harusnya. Tapi apa daya pas pertigaan, salah belok dan kita kesasar. Ada lagi muter-muter sampai 15 menitan lebih, tapi berasa lama banget. Nyasar di tengah hutan yang ada lampu jalan, jalan mobil cuma sejalur, dan rumah warga jarang. Dan kalaupun ada, cuma gubukan. Dan lampu yang remang persis di film horor. Jalannya lebih sepi dari jalan awal kita datang, padahal pakai maps, tapi mapsnya ngaco. Singkat cerita, sampailah ke restonya. Di sana banyak mobil dan banyak anak-anak juga intinya. Tamunya lebih rame. Suaminya sempat nyaranin buat pindah ke sini. Maksudnya pindah penginapan ya. Karena di sini ada roomnya juga lebih gede dan beda harga lumayan. Karena untuk family, mikir-mikir yaudahlah ya, nambah biaya daripada ketakutan. Pas beres makan, semua mobil tamu hilang. Tamunya mereka habis out. Dan pas tanya resepsionis, di situ nggak ada room yang keisi, alias kosong semua. Di resortnya aja kan masih ada penghuni. Di kamar 4 sampai 6, polosnya mereka mikir gitu. Habis makan balik lagi ke resort, dan beneran nggak sampai 5 menit, padahal cuma 3 lurus aja. Dan ceritanya balik lagi ke kamar. Langsung sholat isya, dan si Mawar ini akhirnya head. Nah, dalam hati dia pikir, kenapa harus sekarang ya? Biar sholat isya, suami bilang ke Mawar, "Aku ngantuk banget, mungkin karena minta doa biar tidur cepat." Dan si Mawarnya segar bugar, maksudnya masih belum ngantuk ya. Nah, suara-suara aneh mulai nih muncul. Pertama, suara ada yang garuk-garuk di kamar kayak pakai kuku tangan dari luar. Bangunin suaminya, dia cuma jawab, "Itu paling ayam, namanya juga hutan, tapi kan ayam kakinya 2. Kalau garuknya gantian ya ngejenggang lah si ayamnya." Dan si Mawar cuma bisa nutupin muka pakai selimut, alias nggak bisa tidur. Baru selesai suara garuk-garuk, habis itu suara benda jatuh di atap, kayak gelinding. Ya udahlah, berusaha dicuekin aja.
gedein volume TV biarpun tayangannya nggak jelas apaan. Mungkin biar nyaru suaranya. Ketiga, ada suara anjing jauh banget kayak muter-muter di sekitar penginapan. Nggak stay di satu tempat, tapi kayak jalan-jalan suaranya. Terus nggak lama habis itu, suara anjingnya sebelah kamar tapi nggak menggonggong kenceng lagi. Suaranya deket, tapi gonggongannya pelan, kayak menggonggong ke majikan nunggu dikasih makan. Dan gak lama, kamar nomor 2 yang gelap gulita itu, ada suara pintu kayu yang dibuka sambil anjingnya masih menggonggong pelan. Nah, suara pintu kayunya jelas banget kebuka pelan-pelan. Si Mawar sambil dengerin murotal, bukannya tenang, malah tambah merinding. Akhirnya, Mawar mulai merem. Dikira Mawar sudah selesai, nggak taunya masih berlanjut. Mawar tidur tapi nggak nyenyak, padahal sebelum tidur udah doa. Emang dasarnya hati lagi gelisah, akhirnya dimimpiin lah si Mawar. Dan di mimpi itu, persis sebelah kasur ada tante cantik berbaju putih, lalu lalang bolak-balik dan jahat banget, kayak nggak suka intinya mereka di situ. Terus posisinya sebelah kiri meja kerja ada jendela. Nah, si jendela ini yang langsung menghadap ke kamar nomor 2. Jadi itulah kenapa jelas banget yang terjadi sebelumnya. Baru hilang si tante cantik di mimpi Mawar. Akhirnya Mawar diliatin lagi sama 2 anak kecil lagi main di meja kerja. Lari-larian ketawa sambil bercanda. Pas ditengok taunya yang satu beneran anak kecil, yang satunya lagi bogel, alias badannya kecil, mukanya tua. Habis itu subuh dan bangunlah si Mawar dan suami. Lalu suaminya nanya nih, emang semalam digangguin apa? Si Mawar bilang, selain suara anjing, digangguinnya sampai ke bawah mimpi. Belum beres cerita dimimpiin apa aja, suami langsung ngomong, kamu lihat anak kecil sama orang bogel di meja? Mawar bilang, jadi aku bukan mimpi nih. Suaminya langsung ketawa dong. Habis subuhan mereka langsung packing, gak mandi, pokoknya langsung check out. Dan emang suami lagi iseng sampai muter-muter keliling, lalu bilang, ternyata kita dari semalam cuma berdua. Kamar yang lain gak ada orangnya. Pas perjalanan pulang, si suami baru ngomong, sebenarnya yang garuk-garuk bukan ayam. Terus yang jatuh bukan buah. Tapi emang ada yang jahil aja. Lempar-lemparin bikin takut si Mawar, kata suaminya. Dan si tante itu bener adanya yang bolak-balik di sebelah kasur. Dan 2 orang, yang satu anak kecil, yang satu orang bogel itu beneran ada. Semalam tuh mereka emang ngumpul pengen tahu, karena kita cuma berdua, maksudnya si Mawar dan suami. Dan terus si Mawar cerita kalau dia di dalam mimpi itu sempat marahin si anak kecil itu pakai bahasa Sunda. Soalnya udah capek dan mau tidur, tapi mereka cuma diem dan ngeliatin aja. Ya mereka nggak ngerti lah, kan ini di Jawa, mereka nggak ngerti bahasa Sunda. Oke, itu tadi cerita Mawar yang lagi liburan bersama suaminya di Jogja. Menurut kalian gimana? Kalau kalian punya cerita serem atau horor, bisa tulis di kolom komentar. Gua Fajri, pamit dulu.